Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk responsi pertemuan pertama di matkul Matematika Ekonomi Bisnis ini, kita nanti akan membahas fungsi penerapan ekonomi. Nah, untuk sebelumnya, kalian pasti sudah tahu apa itu pengertian fungsi linear, formula fungsi linear, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Ada pembentukan persamaan linear, yaitu metode 2 titik, metode titik koefisien garis, metode 2 konstanta atau dwifunggal, ada juga metode penggal lereng. Nah, terus untuk hubungan dua garis lurus juga kalian pasti sudah tahu, yaitu ada berimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Nah, untuk responsif pertama ini kita akan membahas tentang penerapan ekonominya, jadi lebih ke penerapannya. Nah, di fungsi penerapan ekonomi ini nanti kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan penawaran, ada keseimbangan pasar dan keseimbangan pasar setelah pajak atau subsidi, serta fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan laba. Baik, kita lanjut ke pembahasan, yaitu aplikasi fungsi linear atau penerapan ekonomi. Di fungsi linear kita sudah tahu formulanya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk formula fungsi linear dalam penerapan ekonomi ini, yaitu Q sama dengan A plus BP. Yang pertama, fungsi permintaan, yaitu garis yang menghubungkan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta. Formula fungsi permintaan yaitu Q sama dengan A min BP atau PD sama dengan A min BQ. Dari formula tersebut dapat dilihat yaitu gerakan harga dan gerakan jumlah berlawanan. Oleh karena itu, kurva permintaan akan memiliki lereng yang negatif seperti pada gambar di bawah ini. Hubungan antara variabel harga dan variabel jumlah negatif, dan hukum permintaannya adalah apabila harga naik, maka jumlah produk yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Selanjutnya, fungsi penawaran, yaitu garis yang menghubungkan antara variabel dengan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Untuk formula fungsi penawarannya yaitu Q sama dengan min A plus BP atau PS sama dengan min A plus BQ. Dari formula tersebut dilihat hubungan antara variabel price atau harga dan variabel jumlah mempunyai tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Nah, ini artinya gerakan harga searah dengan jumlah. Oleh karena itu, kurva penawaran berlereng positif seperti pada gambar di bawah ini. Sama halnya dengan hukum permintaan, penawaran pun ada hukum penawarannya, yaitu apabila harga naik, maka jumlah produk yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, maka jumlah produk yang ditawarkan akan berkurang. Selanjutnya, keseimbangan pasar. Pasar suatu barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk formula keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Dari kurva tersebut, secara matematis dan grafis hal ini ditunjukkan oleh kesamaan QD dan QS, yakni pada potongan kurva permintaan dan kurva penawaran, yaitu pada titik equilibrium. Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan, yaitu equilibrium price, yaitu harga VE yang di bawah P itu nggak ketulis, dan jumlah keseimbangan itu yang Q yang di bawah yang ada bintangnya itu, dan untuk yang EQ itu adalah equilibrium, yaitu titik keseimbangan. Nah, biar gampang dimengerti, kita langsung ke contoh pembahasannya. Untuk contoh pembahasannya di sini ada fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q.
Berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tercipta di pasar? Pertama, untuk penyelesaiannya, permintaan. Fungsi permintaan di sini persamaannya yaitu P sama dengan 15 min Q. Nah, kita rubah dulu, kita balik menjadi QD sama dengan 15 min P. Untuk persamaan penawaran, P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Menjadi QS sama dengan min 6 plus 2P. Kenapa QS sama dengan min 6 plus 2P? Yaitu kita rubah dulu menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q. P min 3 sama dengan 0,5 Q. 2P sama dengan 0,5 Q. Menjadi 6. Keseimbangan pasar setelah pengaruh pajak atau subsidi. Yang pertama, pengaruh pajak. Pajak dikenakan atas penjualan atau penawaran yang menyebabkan harga jual barang akan lebih mahal. Bentuk fungsinya yaitu sebagai berikut. QS sama dengan min A plus BP atau PS sama dengan A per B plus Q per B atau PS sama dengan A per B plus 1 per BQ. Sehingga setelah ada pajak, maka persamaan penawaran berubah menjadi sebagai berikut. Jika bentuk F penawaran, rumusnya adalah QS sama dengan min A plus BP menjadi QS sama dengan min A plus B kali P min T. Jika bentuk F penawaran, rumusnya yaitu PS sama dengan A per B plus 1 per BQ menjadi PS sama dengan A per B plus 1 per BQ plus T. Pengaruh subsidi. Subsidi dikenakan atas penjualan atau penawaran yang menyebabkan harga jual barang akan lebih murah. Bentuk fungsinya yaitu QS sama dengan min A plus BP atau PS sama dengan A per B plus Q per B atau PS sama dengan A per B plus 1 per BQ. Sehingga setelah ada subsidi, maka persamaan penawarannya berubah menjadi sebagai berikut. Jika bentuk F penawaran, rumusnya yaitu QS sama dengan min A plus BP menjadi QS sama dengan min A plus B kali P plus S. Jika bentuk F penawaran, PS sama dengan A per B plus 1 per BQ menjadi PS sama dengan A per B plus 1 per BQ min S. Selanjutnya, beban pajak yang harus dibayar oleh konsumen adalah sebesar jika per unit pajak konsumen atau TK per unit adalah TK per unit sama dengan PT min PEQ. Jika secara total pajak konsumen atau TK secara keseluruhan yaitu TK total sama dengan PT min PEQ dikali QEQ T. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sebesar jika per unit, yaitu rumusnya TP unit sama dengan T min TK unit. Jika total, yaitu TP total sama dengan T min TK unit dikali QEQ T. Jumlah subsidi yang diterima oleh konsumen adalah sebesar jika per unit, yaitu subsidi yang diterima konsumen per unit, rumusnya adalah SK unit sama dengan PEQ min PS. Jika secara total pajak konsumen atau TK secara keseluruhan, SK total sama dengan PEQ min PS dikali QEQ S.
Jumlah subsidi yang diterima oleh perusahaan adalah sebesar, yaitu jika per unit rumusnya adalah SP unit sama dengan S min SK unit. Jika total, yaitu SP total sama dengan S min SK unit dikali QEQS. Selanjutnya yaitu jumlah pajak yang diterima pemerintah jika per unit rumusnya adalah TPM unit sama dengan T. Jika total, TPM total sama dengan T dikali QEQ-T. Jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah jika per unit rumusnya adalah SPM unit sama dengan S. Jika total, SPM total sama dengan S dikali QEQS. Contoh soal. Diketahui dua persamaan sebagai berikut. Q sama dengan min 8 plus P, sedangkan permintaannya adalah Q sama dengan 17 min P. Ditanyakan, bagaimana gambar fungsi permintaan dan fungsi penawarannya? Berapa